Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Bayu Ardana, NIM A11 2020 12431. Saya dari kelas 4510, mata kuliah Jaringan Komputer, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro. Di sini saya akan mempraktikkan dan mempresentasikan hasil dari tugas saya mata kuliah jaringan komputer, yaitu tentang paket tracer. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Di sini saya mendapatkan project A, yaitu ganjil. Mengapa? Karena NIM saya ganjil, yaitu 12431. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita diberikan soal bahwa sebuah perusahaan menyediakan alamat IP 172.31xx0 prefixnya 24, di mana XX adalah 2 digit NIM terakhir. Nah, jadi di sini akan saya kasih nilai 31 karena 2 digit NIM terakhir saya adalah 31. Lalu di sini kita akan disuruh mendesain skema pengalamatan IP untuk keperluan berikut menggunakan cara subnetting untuk efisiensi pengguna IP. Jadi di sini kita ada koneksi pusat Jakarta, ada koneksi antar kantor, ada koneksi pusat Jogja, dan koneksi pusat Semarang. Dengan jumlah host ada 115, P2P 29 dan 7. Ini sudah ada panduannya lengkap bahwa di sini nanti kita akan dikasih nama router R Jakarta, R Yogyakarta, dan R Semarang dengan semua passwordnya adalah 5 digit NIM terakhir saya. Nah, kemudian untuk clock rate-nya ada 128.000 kbps. Nah, kita juga diberi catatan bahwa saat desain topologi untuk setiap LAN disediakan 2 PC host. Nah, saat subnet, urutkan jumlah host dari yang paling besar. Lalu, pastikan interface yang benar pada saat pemasangan clock rate. Gitu, teman-teman. Jadi langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel subnetting ya. Untuk mempermudah kita, ini ada tabel subnetting. Nah, tabel ini nanti akan berfungsi untuk ketika kita akan memasukkan IP konfigurasi CLI dari masing-masing router. Gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah buka. Lalu kita langsung ke prakteknya. Saya pilih kasih router 181. Di sini kita punya 3 router ya. 3 router. Kemudian setiap router juga ada switch-nya. Kasih di sini 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita kasih PC. Setiap kantor kita ada 2 PC ya. 2 PC. Setelah itu kita ganti namanya terlebih dahulu. Routernya ini saya kasih nama misal router Jakarta ya, sesuai instruksi tadi, router Jakarta. Di sini saya kasih router Yogyakarta, misal ini sini router Semarang ya. Router Semarang. Nah, lalu di sini saya kasih nama PC Jakarta 1. Di sini PC Jakarta 2. Nah, kemudian di sini saya kasih PC Yogyakarta 1. Ini PC Yogyakarta 2. Kemudian di sini saya kasih PC Semarang 1. Ini PC Semarang 2. Nah, kita rapikan dulu teman-teman biar enak untuk dilihat ya. Kita rapikan agar lebih rapi. Oke, sepertinya sudah ya. Ketika sudah rapi, selanjutnya kita akan masukkan IP konfigurasinya terlebih dahulu masing-masing PC.
kita ke PC di kantor Jakarta terlebih dahulu. Kita ke PC Jakarta 1, kita pilih desktop, masukkan IP configuration. Kemudian, nah ini sebelum kita masukkan, kita lihat dulu tabel kita. Kita akan masuk ke Jakarta. Nah, nanti kita akan gunakan HA dan juga subnesmasnya. Oke, kita langsung saja ke PC Jakarta. Kita taruh sini untuk mempermudah kita ya. Nah, IP address-nya kita pilih HA yang nilai paling minimal, yaitu 1. Kita tulis 172.3131.1 ya, 1. Kemudian subnesmasnya 255.28. Nah, untuk default gateway-nya kita pilih nilai yang maksimal, yaitu 126. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke PC Jakarta 2. Desktop, IP configuration. Nah, hampir sama ya. Nah, tapi untuk ini kita gunakan nilai HA yang setelah 1, yaitu 2. Karena yang 1 sudah terpakai di PC Jakarta 1. Kita taruh sini 172.3131.2. Subnesmasnya 255.255.128. Nah, untuk default gateway-nya sama seperti yang di PC Jakarta 1, yaitu kita pakai 126. Nah, ini sudah selesai. Oke. Untuk PC di Jakarta 1 dan 2 kita sudah masukkan IP konfigurasinya. Selanjutnya kita ke PC Yogyakarta 1 dan 2. Kita ke Yogyakarta 1 dulu. Desktop, IP configuration. Nah, Yogyakarta ada di sini ya teman-teman. Di sini. Nah, hampir sama dengan yang di Jakarta tadi ya. Kita masukkan IP address-nya, yaitu kita pilih yang minimal. 129. Untuk subnesmasnya kita kasih 255. Subnesmasnya 224, berarti 224. Oke. Untuk default gateway-nya kita pilih HA yang paling maksimal, yaitu 158. Oke, sudah. Lalu kita ganti ke Yogyakarta 2. Nah, ke desktop, IP configuration. Nah, oke, ke IP address-nya hampir sama, cuma ini kita kasih setelahnya, yaitu 130. 172.3131.130. Subnesmasnya sama, berarti 255.224. Default gateway-nya sama tadi yang di PC Yogyakarta 1, 172.3131.158. Oke. Kita sudah selesai memasukkan IP konfigurasi di PC Yogyakarta 1 dan 2. Setelah itu kita beralih ke PC Semarang 1 dan 2. Kita ke 1 dulu. Desktop, IP configuration. Nah, Semarang ada di sini ya teman-teman. Sini langsung saja PC Semarang 1. IP address-nya kita pilih nilai yang minimal terlebih dahulu, yaitu 161. 161. Untuk subnesmasnya berarti ini kita kasih nilai 255, 255, 255, 240. Untuk default gateway-nya kita pilih HA yang paling maksimal, yaitu 174. Nah, sudah. Lalu kita beralih ke PC Semarang 2. Desktop, IP konfigurasi. Kita ke sini. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya ada 172.3131.162.
ya, 162. Lalu di sini 255, 255, 255, 240. Kemudian untuk default gateway-nya 172, 3131 sama tadi yang di Semarang 1 yaitu 174, nilai yang paling singkat. Nah, kita sudah memasukkan semua konfigurasi di masing-masing PC. Selanjutnya apa? Kita akan menghubungkan dari PC ke switch, switch ke router, dan router ke router. Langsung saja kita dari PC ke switch terlebih dahulu ya. Di sini ini saya pilih fast Ethernet. Saya pilih 01. Kemudian di sini sama, cuma di sini kita pakainya 02. Semuanya sama seperti yang ada di Jakarta. Semarang juga sama ya. Nah, setelah itu kita akan hubungkan dari masing-masing switch ke routernya ya. Ini yang gunakan kabelan. Namun sebelumnya kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Bahwa setiap kita mau menghubungkan dari router Jakarta, dari router ke koneksi ke switch LAN, yaitu masing-masing menggunakan FA00 dan lalu ke FA024. Semuanya sama ya. Ini semua sama, baik itu router Yogyakarta, Jakarta maupun Semarang. Oke, langsung saja. Berarti kita menggunakan kabelan terlebih dahulu dari router Jakarta di sini kita ke fast Ethernet 00 ke 24. 24 di sini ya sama, ininya 00, ininya ke 24. Nah, ini 00, ini ke 24. Nah, semua sudah terhubung. Nah, sebelum kita menghubungkan dari masing-masing router ini atau P2P, kita harus klik dulu kita Jakarta WIC2T, kita matikan, lalu kita drag and drop, lalu kita hidupkan terlebih dahulu ya. Semuanya, baik itu router Jakarta, Yogyakarta maupun Semarang, WIC2T, kita matikan, kita drag and drop, kita hidupkan. Semua sudah, lalu bisa kita hubungkan ya. Kita gunakan ini bahwa ketika kita ke router Jakarta mau kita sambungkan ke router Yogyakarta, kita menggunakan serial DCE 000. Nah, ketika dari router Jakarta mau kita sambungkan ke router Semarang, kita menggunakan serial 001 DCE. Oke. Berarti kita gunakan serial DCE yang ini dari router Jakarta, kita menggunakan serial 000. Berarti kita akan menyambungkan ke Yogyakarta. Ini. Nah, kemudian ke Jakarta, ke Semarang kita menggunakan serial 001. Kita hubungkan. Nah, semua sudah terhubung. Tapi ini belum selesai. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan CLI-nya. Nah, kita masuk ke router Jakarta terlebih dahulu ya. Ke router Jakarta, CLI. Nah, di sini saya kasih no. No, kita enter. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat catatannya teman-teman di sini semuanya lengkap. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan secara manual ya. Jadi tidak lewat di sini, saya langsung saja ke prakteknya. Jadi dari router kita kasih enable on config di sini ya. Config. Lalu kita masukkan hostname-nya. Hostname-nya apa? r_Jakarta. Nah, kita sudah masukkan hostname-nya, kemudian kita masukkan enable secret-nya atau password-nya sesuai instruksi, yaitu menggunakan 5 digit NIM terakhir. NIM terakhir saya 12431. Lalu selanjutnya kita masukkan apa? Kita masukkan interface FA00 yang tadi saat kita menghubungkan ya. Kemudian kita kasih IP address-nya. Nah,
kita masukkan IP address-nya yang Jakarta, yaitu nilai HA yang paling besar, yaitu 126 ya. Oke, kita masukkan 172.3131.126. Kemudian untuk subnetmasknya 255, 255, 255, 128. Kemudian no SH, lalu kita exit. Nah, lalu kemudian kita berlanjut ke interface dari serialnya tadi yang menghubungkan dari router Jakarta ke router Yogyakarta. Nah, kita menggunakan interface serial 000. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address-nya dari P2P Jakarta ke Yogyakarta, yaitu ini. Kita pilih yang paling minimal, yaitu 177, dan subnetmasknya ini. Lalu kita masukkan terlebih dahulu 172.3131, 177, kemudian 255, 255, 255, 252. Nah, sudah. Lalu kita masukkan clock rate-nya. Clock rate-nya tadi 128.000. Oke. Nah, sudah. Kemudian no SH. Baru kita exit. Nah, tadi kita sudah mengkonfigurasikan dari interface serial 000. Selanjutnya kita ke interface serial 001, yaitu yang menghubungkan router Jakarta ke Semarang. Nah, kemudian kita masuk ke IP address-nya 172.3131, sama dari P2P dari Jakarta ke Semarang kita minta nilai yang paling kecil, yaitu 181 ya. Kita masukkan 181. Usul gaspasnya 255, 255, 255, 252. Nah, sudah selesai. Lalu apa? Kita kasih clock rate. Clock rate-nya berapa? 128.000. Nah, kemudian no SH, baru exit. Nah, baru setelah itu, sebentar. Setelah itu apa? Kita masuk ke line console 0. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya 12431 sesuai perintah. Kemudian kita kasih login privilege level 15. Kita kemudian habis itu service password apa? Encryption. Nah, setelah itu kita ketik line PTY 0 sampai 15, password 12431, kemudian login, baru banner MOTD, kasih tanda dolar. Nah, kita masukkan kata yang mungkin paling serem ya. Mungkin di sini jangan masuk, nanti Anda kena hack. Nah, untuk mengakhiri kita kasih tanda dolar. Setelah itu kita enter. Ini sudah selesai. Lalu kita end dan exit. Nah, ini sudah. Setelah itu kita ke Yogyakarta. Jakarta sudah selesai. Ini juga sudah hidup, sudah hijau. Kita ke Yogyakarta. Nah, hampir sama seperti tadi. Kita ke CLI. Ini kita no ya. No, setelah itu kita kasihkan enable conf kemudian masukkan hostname R Yogyakarta ya. R Yogyakarta, kemudian enable secretnya 12431, kemudian interface FA00, kemudian IP address-nya. IP address apa? IP address dari Yogyakarta, yaitu ini
kita pilih 158 ya. Kita masukkan terlebih dahulu, berarti 172.3131 158 ya. 158 subtraspasnya 255 255 255 sudah 24. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke no SH, baru kita exit. Nah, setelah itu baru kita hubungkan dari interface S000, yaitu yang menghubungkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Sebentar, ini ya. Oke, setelah itu saya enter. Nah, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yang mana? Kita gunakan yang P2P Jakarta Jogja, nilai yang paling besar ya. Nilai yang paling besar berarti 178. Kita masuk 172.3131 178 ya. Subtraspasnya 255 255 255 252. Nah, setelah itu apa? No SH, kemudian exit. Nah, setelah itu kita masukkan line console 0, sama seperti tadi ya. Line console 0 kita masukkan ke password. Aduh, ini waktunya terlambat. Enter lagi. Password 12431, lalu login, privilege level 15, service, password, encryption seperti ini ya. Oh, ini, ada yang salah tadi, kita hapus, kita ketik ulang lagi, service, password, encryption ya. Sepertinya ada yang salah, sebentar. Login berarti ke private level 15. Oh ya benar, password encryption. Nah, sudah masuk benar, berarti kita masuk ke line VTY 0 sampai 15, lalu ke password 12431, login, banner MOTD. Setelah itu kita kasihkan misal jangan masuk, nanti Anda kena banned ya. Nah, sudah selesai, kita end dan kita ke exit. Nah, untuk konfigurasi CLI di Yogyakarta kita sudah selesai. Ini sudah hijau. Selanjutnya kita akan ke router Semarang. Sama ya, CLI, kita no, kita ke enable ya, enable. Oh, belum saya enter ya. Enable, kemudian conf, ya. Kemudian hostname, saya kasih nama R Semarang ya. R Semarang, kemudian saya kasih enable secret 12431 sudah. Setelah itu enable 12431, kemudian kita ke interface FA00 ya. Nah, kita masukkan IP address-nya sama, yaitu kita masuk ke yang Semarang. Ini maksud saya Semarang, ke nilai HA yang paling maksimal yaitu 174 ya. Kita masuk dulu terlebih dahulu ya. Berarti 172.3131 berarti 174 ya. 174. Subtraspasnya 255 255 255. Tadi Semarang berarti 240 ya. 240. Lalu ke no SH, kita ke exit. Nah, setelah itu kita masukkan ke interface serial 001, yaitu dari P2P Jakarta ke Semarang. Nah, lalu kita langsung saja ke IP address-nya di
Jakarta Semarang, kita pilih yang 182, angka yang paling maksimal. Kenapa? Karena yang 181 tadi sudah dipakai saat konfigurasi CLI di Jakarta. Oke, langsung saja kita masuk. IP address-nya berarti 172.3131.182 ya. Kemudian subnetmasknya 255, 255, 255, 240, sebentar, 252 ya, 252 ya. Lalu kita ke no SH, langsung ke exit. Nah, kemudian kita masukkan line line console 0. Nah, masuk ke line console, kita ke password 12431. Oh, ada yang passwordnya S-nya terlalu banyak S ya. Password 12431. Nah, sudah benar. Kemudian ke login sama ya. Privilege level 15. Oh, sepertinya ada yang ya, saya salah. Privilege ya, privilege level 15. Tadi saya salah ya. Memang kalau salah kita tidak akan bisa ke input ya. Setelah itu, setelah kita masukkan privilege level 15, kita ke service, password, encryption. Ketika kalian salah, jangan panik ya. Setelah itu, kita ke line VTY 0 sampai 15. Nah, setelah itu, kita langsung masukkan ke password ya, 12431. Lalu kita ke login, banner MOTD, kasih tanda dolar. Setelah itu kita kasihkan kalimat jangan masuk, nanti Anda kami eksekusi. Lalu kita kasih tanda dolar. Nah, sudah selesai, kita end, lalu kita exit. Nah, ini kita sudah selesai mengkonfigurasikan CLI semuanya. Namun, ini tidak akan bisa mengirimkan pesan karena masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Kita belum memasukkan IP root dari router Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Lebih tepatnya P2P. Nah, langsung saja kita ke router di Jakarta ya. Router Jakarta. Nah, kita enter. Nah, kita suruh masukkan passwordnya. Saya kasih password tadi 12431. Nah, kita enter. Kemudian saya kasih conf t. Nah, lalu kita masukkan IP root. Nah, untuk IP root ini, teman-teman, kita akan memilih yang di Jogja. Kenapa yang pertama ini kita masuk ke Jogja? Karena kita bisa lihat dari Cisco ini bahwa kita akan transfer ke Jogja. Oleh karena itu kita membutuhkan IP root dari Jogja. Baik itu P2P maupun yang di sini. Nah, kita ke Jogja. Di sini kita akan masuk ke NA-nya. NA-nya Jogja yaitu 128. Nah, kita masukkan ke sini aja teman-teman, 128 ya. Berarti IP root 172.31.31.128. 255, 255, 255. Berarti tadi itu 224 ya untuk Jogja, 224. Lalu kita masukkan apa? Kita masukkan dari P2P Jakarta ke Jogja. Kita kasih nilai yang maksimal yaitu 178. Oke, kita masukkan berarti 172.3131.178 ya. Kita enter. Lalu yang kedua, kita akan hubungkan ke Semarang. IP root Semarang. Semarang itu ada di sini ya. Semarang di sini ini ada 160 untuk NA-nya. Kita masukkan. Oke. 172 ke 131 160. Maaf, 160. Surprise-nya 255, 255, 255, 240 ya. 240. Oke.
Setelah itu kita masukkan P2P dari Jakarta ke Semarang, yaitu ini 182 ya. Kita pilih yang 182 karena P2P dari Jakarta ke Semarang kita pilih yang angka maksimal. 72 3131 182. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke router Jogja. Nah, sama, kita enter, password kita masukkan 12431. Lalu kita enter, kita conf t. Nah, oke. Selanjutnya apa? Sama, IP root. Kita masukkan NA dari Jakarta dulu. Karena kita akan menghubungkan dari Jakarta ke Jogja. Gitu. Ini berarti 172.31.310. Kita masukkan 171, 171, 172 dan 172, 31, 31, 0. Nah, setelah itu kita masuk subnetmasknya 255, 255, 255. Oke. Kemudian kita masukkan dari P2P Jakarta ke Jogja. Nah, tadi untuk nilai yang maksimal sudah kita gunakan. Sekarang kita gunakan nilai yang minimal, yaitu 177. Oke, 172, 3131, 177. Nah, selesai. Oh, ada yang salah sepertinya. Bentar. Oh iya, ada yang kurang. Ini ternyata 255 tadi berarti 128 ya. 23131 177. Ini sudah untuk konfigurasi dari yang pertama ini. Selanjutnya kita masukkan IP root yang kedua, yaitu yang menghubungkan ke Semarang. Kita lihat Cisco-nya. Di sini tidak ada yang menghubungkan antara Jogja ke Semarang. Namun, dari Jogja ke Semarang akan melewati router Yogyakarta. Oleh karena itu kita perlu P2P dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, langsung saja kita konfigurasinya. IP rootnya kita masukkan yang nilai Semarang, yaitu 160 ya. 72 3131 160, subnet kita masukkan 255 255 255 240. Oke. Lalu kita masukkan P2P sama tadi di sini Jakarta ke Yogyakarta, kita pilih yang minimal. Yaitu 177, 172, 131 177. Oke. Oke, ini sudah selesai untuk yang Yogyakarta ya. Selanjutnya kita ke yang router Semarang. Router Semarang sama, kita enter, kita masukkan passwordnya 12431. Kita enter, kita masukkan conf t. Nah, langsung kita masukkan IP root. Nah, pertama-tama kita akan gunakan NA dari Jakarta ya, karena kita tujuannya mau ke Jakarta dulu. Kita masuk, kita lihat dulu NA Jakarta berarti 0. Ini kita pakai ini, kita masukkan berarti 172 3131 0. Subnet masknya 255 255 255 128. Lalu kita masukkan yang apa? P2P dari Jakarta ke Semarang. Kita pilih angka yang minimal. Mengapa? Karena yang maksimal sudah digunakan di router Jakarta tadi. Berarti 181. Kita masukkan 172 3131 181. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi. Ini yang dari Semarang ke Jogja. Nah, kita lihat dulu Cisco-nya bahwa dari router Semarang itu tidak ada yang menghubungkan langsung ke Jogja. Jadi kita lewat Jakarta terlebih dahulu. Oleh karena itu, nanti di akhir kita akan masukkan P2P dari Semarang ke Jakarta, bukan Semarang ke Jogja gitu. Oke. Langsung saja kita masukkan IP root-nya 172 3131. Berarti ini karena tadi kita ke Jogja ya. Jogja, kita lihat Jogja itu berarti 128. Oke. Kita masukkan 128, subnet masknya 255, 255, 255, 224 ya, 224 ya benar. 224. Lalu
kita tulis 172.31.31.181 dari P2P Jakarta Semarang, nilai yang paling minimum atau yang paling kecil. Nah, ini kita sudah selesai. Setelah itu kita akan coba untuk untuk simulasi terlebih dahulu ya. Kita simulasikan, kita hapus semuanya dulu, kita hidupkan ICMP. Nah, setelah itu ini saya percepat saja. Nah, saya kasih di sini. Saya mau kirimkan ke sini misal ya. Langsung kita mulai. Oke, percobaan pertama gagal. Kita ulangi lagi. Oke. Cobaan kedua berhasil ya, sesuai apa yang kita ingin tuju. Nah, kita uji coba lagi dari Semarang mungkin ya. Semarang ke, oh ya, kita delete dulu. Dari Semarang ke sini. Jadi kan udah ke Jakarta 1 ya, kita ke sini coba. Kita uji coba. Oke. Nah, di sini kita sudah gagal. Tapi kita ulangi lagi percobaan yang kedua. Nah, berhasil sesuai sampai dengan tujuan. Nah, lalu kita coba lagi jika dari Jakarta ya. Dari Jakarta ke Jogja 2 misal. Oke. Kita ulangi lagi. Oke, berhasil ya. Berhasil. Nah, kalau kita coba lagi dari Jakarta ke Semarang, namun sebenarnya kita delete dulu. Kita delete. Kita coba dari Jakarta ke Semarang. Oke, kita mulai. Oke, berhasil. Langsung berhasil ya. Baik, kita delete. Oh, sebelumnya kita clear dulu. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan di penugasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.